Surat Yunus ayat 12. Wa idza massal insana durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Dan apabila menimpa al-insana manusia ad-durru bahaya, du'ana dia berdoa kepada kami, li jambihi dalam keadaan berbaring, au qa'idan atau duduk, au qa'iman atau berdiri. Palamma maka setelah kasyafna kami hilangkan anhu daripadanya durrohu bahayanya, marro dia melalui ka'anlam seakan-akan tidak, yad'una dia berdoa kepada kami, ila durrin untuk bahaya gitu. Masahu menimpanya, kadzalika seperti demikianlah, zuyyina memandang baik, lil musrifina bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi dan apabila manusia ditimpa bahaya, kan kadang-kala kita juga ditimpa bahaya. Bahaya itu sesuatu yang tidak disenangi. Bahaya ya. Nah, ini manusia digambarkan di sini, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring. Nah, atau duduk juga berdiri tuh gitu. Maka setelah bahaya itu kami hilangkan daripadanya. Nah, ini dia kembali melalui jalan yang sesat, seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya. Seperti demikianlah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, ini sangat jelas ayat ini bagaimana sikap manusia. Sikap manusia tatkala diberi ya bahaya gitu ya. Jadi tatkala manusia diberi bahaya, apabila manusia ditimpa, diberi bahaya, menimpa diri orang tersebut, dia berdoa itu, baik berdoa dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Nah, itu dengan dengan bahaya yang menimpa itu. Apapun menimpa terhadap diri sendiri, menimpa terhadap keluarga, menimpa terhadap harta, menimpa terhadap mungkin segala macam hasil pekerjaan. Kalau petani mungkin hasil panen ya. Kalau dagang mungkin hasil kegiatan aktivitas berdagang. Kena musibah. Nah, di saat musibah itu mereka terima, mereka itu menjerit berdoa kepada Allah. Nah, itu. Jadi betul-betul walaupun dia ditimpa musibah, sedang berdiri, sedang duduk atau berbaring, mereka itu meminta dan terus meminta gitu ya, ketika ditimpa musibah. Itu sifat manusia digambarkan dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menceritakan gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang manusia menyangkut kegundahan dan kekhawatirannya apabila ditimpa oleh bahaya. Seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain melalui firman-Nya, wa idza massahu syarru fadzu du'ain aridin. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka,
maka ia banyak berdoa begitu. Jadi kalau ada hal-hal yang membahayakan dirinya gitu, berdoa gitu. Apa yang akan menimpa dirinya ataupun menimpa dirinya, mereka berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak gitu ya. Yaitu banyak melakukan doa lapad arid ini, semakna dengan lapad kasir, yakni banyak, artinya itu banyak berdoa. Disebutkan demikian oleh ayat ini karena manusia itu apabila tertimpa oleh malapetaka dan kesusahan, maka ia gelisah dan cemas serta banyak berdoa saat itu. Oh, gitu ya. Ya, ini digambarkan dalam ayat ini supaya kita mudah-mudahan tidak mendapatkan hal itu ya, kecemasan yang mungkin ada. Anak pulang telat cemas gitu ya. Kemudian ya orang-orang yang biasa mengirim kebaikan misalnya ataupun kita juga sama ada kecemasan gitu. Nah, kecemasan ini. Maka ia gelisah dan cemas serta banyak berdoa saat itu. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah itu dilenyapkan dan dijauhkan dari dirinya, baik dalam keadaan berbaring atau duduk atau berdiri. Dan dalam semua keadaan ia selalu berdoa untuk itu. Ini gambaran manusia itu begitu. Kalau sedang mendapatkan apa? Sedang mendapatkan ya musibah atau bahaya. Tetapi apabila Allah melenyapkan musibah dan malapetaka yang menimpanya itu, nah sekarang selesai, yang menimpa itu habis, tidak ada. Ya, tidak ada musibah lagi, tidak ada yang menimpa lagi. Maka dengan serta-merta ia berpaling dan menjauh dari doanya serta meninggalkan apa yang pernah dilakukannya, seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu pun sebelumnya. Nah itu, bila diberi ya musibahnya dihilangkan segala macamnya, itu mereka lupa diri, nah, tidak berdoa lagi. Nah, di sini menggambarkan bahwa doa itu terus harusnya dibaca, dilakukan, dimohonkan. Bahasa lainnya apa itu? Selalu istiqomah. Nuju senang terus, nuju susah terus gitu ya. Kenapa? Karena ketika ada kesenangan, hati-hati di depan ada kesusahan. Ketika sedang susah, di depan mungkin bisa terjadi kesenangan. Jadi terusnya orang doa teh, kersenang, kersusah, keruntung, kerugi, terus ya. Jangan sholat karena sedang butuh gitu, tahajud jam 3 kerbutuh. Nah, gitu. Sudah pangabutuh selesai? Keren tahajud. Nah, itu manusia. Kita manusia mungkin suka begitu, termasuk saya gitu. Kalau sedang tahajud, waduh, masya Allah. Jadi kita itu diuji hidup ini. Nah, makanya Allah menggambarkan dengan dua gambaran ini, orang yang diberi ya musibah atau bahaya dan setelahnya itu digambarkan dua sikap sifat manusia tadi. Marroka alam yad'una ila durrim masah. Nah, dia kembali nih melalui jalannya yang sesat tuh gitu. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Jadi cuek gitu, dan terus butuh deui gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang bersifat demikian itu dan mempunyai watak seperti itu. Jadi Allah mencela itu apa? Mencela itu ya menegur gitu ya. Yang mungkin tidak menyenangi kepada orang-orang yang suka punya sifat seperti itu.
Sebagaimana ia melalui firman-Nya, kadzalika zuyyina lil musyrifina ma kanu ya'malun. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi adapun orang yang telah dianugerahi oleh Allah hidayah, taufik, bimbingan dan penyuluhan, maka dia termasuk orang yang dikecualikan dari hal tersebut. Ini di orang yang telah dianugerahi oleh Allah hidayah. Nah, kita ini dapat hidayah, dapat taufik tuh, bimbingan dan penyuluhan, maka dia termasuk orang-orang yang dikecualikan dari hal tersebut. Maka selalu hidayah diminta. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Atau kalimat lainnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, itu. Jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan kepada mereka suatu kenikmatan. Jalan yang telah Engkau beri kenikmatan atas mereka. Jadi kalau memahami makna Al-Fatihah tidak sekedar hafal, karena ada orang yang hafal Al-Fatihah tapi tidak tahu artinya. Beda itu dengan orang yang hafal, tahu maknanya, tahu maksudnya, gitu ya. Ketika mengucapkan itu betul-betul mengucapkan dipenuhi dengan harapan, dipenuhi dengan kehusuan, dipenuhi dengan penuh harap dan doa. Nah, kecuali yang barusan mah gitu ya, orang yang mendapatkan hidayah, taufik, bimbingan, penyuluhan, maka dia termasuk orang yang dikecualikan dari hal tersebut. Kecualinya apa tuh? Yaitu tidak berdoa dan terus berdoa, tidak melihat ada musibah atau tidak ada musibah, terus berdoa dan berdoa. Illalladzina sabaru, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, illalladzina sabaru wa amilus sholihat. Nah, ini. Kecuali orang-orang yang sabar, nah ini, terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh. Maka sini dikatakan, biasakan doa minta sabar terus. Ketika datang musibah nanti kita menikmatinya kesabaran karena sudah jauh-jauh minta sabar. Apa doanya, lupa lagi? Rabbana afrig alaina sobro wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Kalau kita sujud di akhir ya, itu sujud itu perbanyak doa. Jangan sujud cepat-cepat, apalagi salat sendirian. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, tambah doa-doa lain. Termasuk Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nyambung kan barusan. Rabbana afrij alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Satu lagi apa? Rabbana afrij alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kalau yang kedua barusan minta wafat husnul khotimah. Nah, itu. Terus diminta, bermohon, sedang senang, sedang susah, sedang keadaan apapun, terus doa itu bahkan diistiqomahkan. Dengan istiqomah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti kita yakin Allah Maha mendengar, Allah Maha pengabul terhadap doa-doa kita.
Juga seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya, ajabanil mu'min la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lahu in asobathu darra'u pasobaro kana khairan lahu wa in asobatu sarra'u pasyakaro kana khairan lahu wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Nah, ini hadis. Sungguh menakjubkan perihal orang mukmin, karena gitu. Menakjubkan perihal orang mukmin, tidak sekali-kali Allah menakdirkan sesuatu bagi dirinya, melainkan hal itu menjadi kebaikan baginya. Tuh. Jika ia tertimpa musibah, maka ia bersabar, dan bersabar itu baik baginya. Tuh. Dan jika ia mendapat kegembiraan, maka ia bersyukur, dan bersyukur itu baik baginya. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin itu kalau kena musibah bersabar, kalau mendapatkan kenikmatan bersyukur, dua selalu. Apapun kenikmatan yang diterima, sekecil apapun, misalnya ada kenikmatan kecil gitu, apa sedang jalan di Soledad gitu, misalnya benda-benda yang membakar Soledad, itu kan musibah gitu. Karena orang mukmin ya ketika terjadi di Soledad tidak aral. Masya Allah, astagfirullah, seueur dosa abdi teh meureun nepi ka tijalikeun kieu, suku teh lo ngaleng ka kanu teu beres, ampura ya Allah, tah gitu. Kalau mendapatkan kenikmatan sekecil apapun ini, contohnya apa yang nikmat yang kecil, misalnya ketemu sama orang, senyum, gelakit yang mudah-mudah, senyum, salam, subhanallah, masih bisa beramal soleh di pagi hari, berinfak di pagi hari, sekecil apapun, nah itu ya tetap disyukurinya. Makanya selalu mohon kepada Allah supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Allah menolong kita, kita minta tolong kepada Allah, tolonglah kami ya Allah, nah gitu, untuk selalu menjadi manusia yang berzikir, bersyukur, dan beramal yang baik. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dia terus. Walaupun di sini tidak ngabreng rame-rame, ini mah sudah doa rutin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sedang apa ini? Sedang mohon pertolongan kepada Allah. Tolonglah kami Allah, tuh. Tolonglah kami ya Allah untuk menjadi hamba yang selalu berzikir, bersyukur, dan beramal yang baik. Masya Allah. 3 yang diminta setiap saat itu. Tadi ketika apa? Ketika berdiri, terus duduk, dan berbaring, terus dikumandangkan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulangi, sungguh menakjubkan perihal orang mukmin. Nah, tidak sekali-kali Allah menakdirkan sesuatu bagi dirinya, melainkan hal itu menjadi kebaikan baginya. Nah itu. Jika ia tertimpa musibah, maka ia bersabar, dan bersabar itu baik baginya. Dan jika ia mendapat kegembiraan, maka ia bersyukur, dan bersyukur itu baik baginya. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang beriman. Nah ini. Orang yang beriman, orang yang punya kepercayaan, orang yang punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu diusik malikeun hanya ku Allah. Nah, itu orang yang beriman. Jadi semuanya yakin, percaya ini datangnya dari Allah, ini datangnya dari Allah. Nah, itu ayat berapa? Ayat 12. Jadi sebenarnya di sini ayat 12 yang menyangkut dengan dua hal tadi. Dua hal tadi, terutama bersyukur dan
bersabar. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Kalau bukan yang beriman tadi, mereka berdoa ketika butuh karena ada suatu hal yang membahayakan, tapi ketika yang membahayanya sudah selesai, doanya berhenti. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.